kasini Yusufa, dan berikanlah suatu paceklik, yaitu sebagaimana paceklik yang dialami oleh Nabi Yusuf pada saat itu gitu ya. Jadi masih ada kutukan. Jadi contoh dua-dua yang Rasulullah masih mengkutuk. Nah, kemudian berikutnya di layar ya, di situ tidak ada mungkin dengan Aniz Zuhri haddatsani Salim an abihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a, apabila telah mengangkat ra'sahu, kepalanya, minar ruku'i, dari ruku', fir raqatil akhir, di rakaat yang terakhir, minal fajri, pada waktu fajar, yaqulu, beliau mengatakan atau berdoa, Allahumma, ya Allah, al'an, laknatlah fulanan wa fulanan wa fulanan. Jadi disebut namanya ini ya, langsung. Begitu sangat marahnya Rasulullah di dalam doanya sampai didoakan suruh melaknat si A, si B, si C ya. Ba'dama yaqulu, kemudian setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yaitu sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Fa anzalallah. Nah ini ya mulai. Maka Allah menurunkan ta'ala yang maha mulia suatu ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Artinya secara singkat, wahai Muhammad, bahwa urusan kaum-kaum itu, masalah itu, mereka diterima tobatnya atau diadab oleh Allah itu adalah bukan urusanmu, tetapi urusan Allah. Yang jelas fa innahum dzalimun, mereka itu adalah tergolong orang-orang yang dolim, gitu ya. Yang jelas yang membunuh 70 ulama itu khususnya pada saat itu adalah jelas ia zalim. Dan kalau zalim itu disiksa oleh Allah atau nanti diterima tobatnya oleh Allah, itu terserah Allah, bukan urusanmu. Gitu ya. Nah, itu maksudnya. Sehingga setelah turun ayat itu, maka Nabi tidak nutuk lagi. Nah, ini ketikanya salah ya, 127 aja. Ya, ayatnya 127. Ya. Nah, yang negur malaikat. 28 atau 27. Coba dicek di Al-Qur'an. Laisa akan. Ini ya. An Khalid bin Abi Imran qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ala mudhar. Idz ja'ahu Jibrilu fa'au ma'a ilaihi aniskut. Fasakata faqala ya Muhammad innallaha lam yab'asaka sababan wala la'anan wa innama yab'asaka rahmatan walam yab'aska adaban laisalaka fi amri laisalaka minal amri syai'un ayyatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Summa allamahu hadzal kunut, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa nahda'ulaka wa nahla'u wa natruku may yakfuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusolli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nafidu narju rahmataka wa nakhafu adzabakal jadda inna adzabaka bil kafirina mulhaq. Nah ini ya. Jadi terjemahannya ini dilihat di layar ya. Karena di situ tidak saya sebutkan. Dari Khalid bin Abi Imran diriwayatkan berkata, ketika Rasulullah mendoakan kecelakaan atas Mudhar, tiba-tiba Jibril datang memberi isyarat kepadanya untuk diam. Lalu Nabi Muhammad diam dan Jibril berkata, ya Muhammad, sesungguhnya Allah tidak mengutusmu untuk mencela dan melaknat. Sesungguhnya Allah mengutusmu sebagai penebar kasih sayang, bukan untuk memberi azab. Karena itu bukan menjadi urusanmu, wahai Muhammad. Gitu ya. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Ya, jelas ya. Kemudian
Nabi diajarkan doa dalam kunut ini adalah tadi sebagai berikut tadi yang saya baca tadi ya dalam hadis. Itu di situ ada nggih? Ada. Nah, baik lanjut supaya tidak lama. Yang COVID-19 sudah lewat nih. Nah, ini. Nah, beberapa macam doa kunut. Ini diantaranya. Kalau ini hadis yang pertama ini sudah menjelaskan bahwa Nabi di dalam kunut sudah meninggalkan doa yang kutukan atau melaknat ya, sudah ditinggalkan. Ini setelah itu beliau meninggalkannya. Kemudian doanya bagaimana? Ini contoh doanya. Nah, ini ya. Seperti yang kita baca tadi ini doa murni dari teks hadis ya. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa nakhda'u laka wa nakhla'u wa natruku may yakfuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhafu adzabakal jadda inna adzabaka bil kafirina mulhaq. Rawahu Baihaqi. Artinya bisa dibaca di situ nggih. Jadi intinya tidak ada kutukan dan tidak ada celaan. Situ semua intinya diserahkan pada Allah, mutlak ya. Orang kafir itu diazab atau tidak itu urusan Allah. Diterima atau banyak atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan di kita. Doanya sudah gitu ya. Nah, kemudian doa kunut yang lainnya ada seperti itu, yaitu Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Ini sudah hafal panjenengan, apalagi saudara-saudara kita ya. Tapi itu hadisnya masih perselisihan. Ada yang mengatakan hadis itu bisa dipakai, ada yang tidak bisa karena ada yang dhaif gitu ya, sanadnya yang tidak dipercaya. Tapi kita tinggalkan itu. Contoh yang dari doa maksur lainnya. Doa maksur lainnya. Ini kalau Covid, bismillahirrahmanirrahim, masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali. Boleh ditambah ini. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Boleh. Kemudian juga ada doa seperti itu, yaitu ya ta'awwadu minal jahdil bala'i wa darakis syaqai wa su'il qada'i wa samatatil a'da'i. Dan doa-doa yang lain masih ada yang terkait langsung nazilah ya, carikan bawahnya mungkin. Nah, ini doa sahabat Nabi yang diucapkan oleh Umar bin Khattab ya. Ini tadi saya baca sedikit ya. An Ubaid bin Umair anna Umar radhiyallahu anhu qanata ba'da ruku'i faqala Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wangsurhum ala atuwihim wa ala atuwika wa atuwihim. Allahumma, ini berarti dikombinasi dengan hadisnya Nabi tadi. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni alaika wa la nakfuru wa nakhla'u wa natruku may yahjuruka bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa laka nas'a wa nafidu naksha adzabakal jadda wa narju rahmataka inna adzabaka bil kafirina mulhaq. Itu ya. Jadi boleh persis dari Nabi tadi yang pertama, dan yang kedua boleh niru doanya Umar bin Khattab pada waktu yaitu kunut seperti itu tadi. Ya, ini lebih banyak dikit ya. Ada pendahuluannya wa filana dan terusnya, kemudian ada disambung dengan doa-doa Nabi gitu ya. Nah, ini.
Baik. Kemudian cara yang ketiga, mengangkat kedua tangan saat berdoa. Angkat kedua tangan. Hadisnya dari Anas ibnu Malik. Ini Anas bin Malik ya. Faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil ghadati rafa'a yadayhi. Jadi pada waktu Rasulullah sholat subuh, beliau mengangkat kedua tangannya. Tentu ada kunut ya, nggak mungkin sholat subuh ngangkat tangan, berarti berdoa kunut ya. Nah, artinya kunut karena ada nazilah tadi, ada musibah. Doa yang kedua hadisnya ialah An Abi Utsman qala shallaitu khalfa Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu faqara'a samanina ayat. Jadi di belakang Umar, sholat di belakang Umar, maka dia mengetahui Umar membaca 80 ayat minal Baqarah, dari surat Baqarah. 80 ayat lama ya. Kalau kita 5 ayat saja sudah kita sampai 80 ya. Wa qanata ba'da ruku, dan kunut setelah ruku, rafa ayadahi, mengangkat tangannya, hatta ra'aitu bayadha ibtahi, sehingga saya melihat warna putih dari ketiaknya. Kok bisa berarti kelambine duduk kelambingin ya. Apa jubah ya. Kelambine wong Arab itu kan gede-gede, kalau diangkat kan bisa kelihatan ini monsrot ya. Itu. Tapi enggak terlalu banyak mungkin ya. Mungkin kelihatan. Kalau laki-laki kan enggak masalah. Tapi sebetulnya harus diupayakan ya, jangan sampai kelihatan aurat. Wa rafa'a sautahu biddu'a, dan suaranya dikeraskan hatta sami'a, sehingga mendengar man orang waro al-haiti, ada yang di balik dinding. Di balik dinding saja sampai terdengar, berarti suaranya keras luar biasa. Rawahu Baihaqi. Itu ya. Jadi kemudian ada juga hadis yang lain ini ya. Lalu terakhir yaitu membaca amin. Keempat, bahwa pada waktu doa kunut itu hendaklah dibaca amin. Di mana letaknya? Di akhir. Jangan ketika kunut saya diwaca wis amin. Amin. Titik amin. Nah, kita kiaskan dengan Al-Fatihah saja. Al-Fatihah itu dibaca, aminnya pada yang terakhir. Maka doa apapun yang bagus, baca amin itu setelah selesai doa, bukan ketika masih berdoa. Dasarnya ini hadisnya. Nah. An Ibni Abbasin qala qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron mutatabi'an fid duri wal asri wal maghribi wal isya'i wa salati subhi fi duburi kulli salatin idza qala sami Allahu liman hamidahu minar raqatil akhirati yad'u ala ahyaihi mim bani Sulaimin ala ri'lin wa zakwana wa usayyata wa yu'amminu man khalfahu, gitu ya. Jadi wa yu'amminu ini, dan membaca amin atau mengaminkan orang-orang yang ada di belakangnya. Berarti sinten iki makmum ya. Jadi sunnah. Jadi kalau waktu doanya makmum cukup mendengarkan, begitu selesai maka membaca amin. Ya. Amin itu Anis karo Aimin ya. Amin ya. Amin ini memang banyak dipakai orang ya. Ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin ya. Betul-betul ya. Sehingga terjadi perubahan. Ya, pemerintahan yang ke depan itu terjadi perubahan. Amin ya. Kesimpulannya ya, sudah jelas. Pandangan tarjih Muhammadiyah tentang kunut. 1. Kunut dalam arti berdiri lama untuk membaca dan berdoa dalam sholat adalah masyru', ada tuntunannya.
dan tidak membenarkan adanya pengertian tersebut dikhususkan pada waktu subuh saja. Jadi itu pandangan Muhammadiyah. Jadi kunut subuh tok itu enggak benar. Jadi kunut pada seluruh sholat. Kunut subuh setelah diteliti beberapa hadis tentang kunut, maka muktamar berpendapat bahwa kunut sebagai bagian dari sholat tidak khusus hanya diutamakan pada waktu sholat subuh saja. Jadi bacaan doa Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya dalam sholat subuh itu hadisnya tidak sah. Dan doa tersebut penerapannya untuk khusus sholat subuh saja juga tidak dibenarkan. HBT halaman 379. C. Doa tersebut yang dibaca waktu sholat subuh hukumnya diperselisihkan ulama. Dan karenanya lajnah tarjih memilih untuk tidak melakukannya karena dalilnya tidak kuat. Ya, itu ya. Tanya jawab agama jilid 2 halaman 77. D. Hadis tentang Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh hingga meninggal dunia masih diperselisihkan ulama. Sebagian menyatakan sanadnya hasan dan sebagian lagi dhaif. Nah, ini yang saya singgung tadi ya. Oleh karenanya tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan adanya kunut pada waktu sholat subuh. Tanya jawab agama jilid 4 halaman 99. Nah, yang terakhir, kunut nazilah. Kunut nazilah tidak lagi diamalkan setelah turun Quran Ali Imran ayat 127. Bahasa sing bener piro, Pak? Kira itu unek 128. Kok ini yo ada dua ketikan nih, sing ngetik ngelindur. Oh iki 128 ya. Leres. Ya, 128 ya. Jadi yang bener sing dukur mau ya. Sing iki diganti 28. Boleh dilakukan dengan tidak menggunakan kata kutukan dan permohonan pembalasan terhadap perseorangan atau mungkin yang lain ya. HPT halaman 379. Ya, kemudian kunut witir. Hadis yang dijadikan alasan kunut witir masih diperselisihkan oleh para ahli hadis. Muktamad masih merasa memerlukan penelitian dan pertimbangan ya. Mempertimbangkan penelitian dan mempertimbangkan dasar perbedaan penelitian ahli tersebut, maka diambil keputusan tawakuf. Jadi karena masih proses penelitian, ada witir, kunut witir apa enggak, itu ya, itu masih perlu proses penelitian, maka Muhammadiyah mengambil keputusan tawakuf. Tawakuf itu berhenti ya, belum berani mengamalkan sampai nanti ada kejelasan. Kunut witir di akhir maupun pertengahan bulan Ramadan adalah tidak disyariatkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad, dan Ibnu Majah dipandang kurang kuat karena ada perawi-perawi yang dipandang dhaif. Wa'alam. Saya belum mengapa dhaifnya itu, tapi lihat di tanya jawab agama 2 nomor 76 halaman 76. Jadi itu putusannya. Kalau kita melihat hadis-hadis tersebut jelas sekali ya, maka kunut yang sah, yang rajih itu adalah yaitu boleh kunut di seluruh sholat fardu, baik yang jahar maupun yang sir. Yang jahar itu adalah maghrib, isya, subuh termasuk Jumat. Yang sir adalah zuhur, asar ya.
Dan kalau baca doa kunut tetap dikeraskan walaupun sholatnya sir. Ya, jadi baca doa kunutnya saja. Dan kunut subuh saja itu tidak masruh. Kalau kita ada nazilah, maka boleh melakukan kunut di waktu subuh, ya. Tapi terkait dengan tadi adalah seluruh sholat hingga subuh termasuk. Nggih, sampun? Paham nggih? Baik, terima kasih waktunya sudah. Nah, nggih. Nggih. Doanya. Nggih, ya. Jadi tadi setelah turun ayat 128 Ali Imran itu menurut ahli tafsir itu menafsirkan sudah berhenti, ya. Berhentinya di situ ternyata yaitu yang ada doa kutukan tadi. Karena sesuai dengan hadis yang dari siapa tadi, Ubay tadi ya, itu ternyata lalu Rasulullah diajari doa kunut, ya, setelah turun ayat itu kan, diajari doa kunut, tapi tidak ada isi kutukan. Berarti yang dilarang adalah doa kunut yang berisi kutukan. Kalau tidak ada isi kutukan, maka boleh diamalkan. Nah, menurut hadis tadi masih kan diajari malaikat Jibril kan, doanya gini Rasulullah, berarti kan masih, ya. Dan isinya tidak ada kutukan. Nah itu kan walam. Tapi ada yang berpendapat sudah sama sekali tidak mengamalkan sampai meninggal juga ada. Nah, tapi kalau menurut hadis tadi diajari malaikat Jibril lalu berdoa kunut yang isinya sudah tidak ada kutukan. Berarti ada dua pemahaman. Pertama adalah berhenti mengamalkan kunut yang isinya doa kutukan dan laknatan, tapi tetap jalan yang sudah tidak melakukan doa kunut yang ada isi kutukan dan celaan. Ya. Itu apa? Au yu'adzibahum au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Tetap bahwa kamu mereka itu diterima tobatnya oleh Allah atau diazab oleh Allah itu bukan urusanmu, tapi itu urusan Allah. Maka akhirnya malaikat Jibril ngajarin kalau doa kunut itu begini, ya. Itu di halaman berapa? Oh, tadi mereka. Nah. Nggih. Nah. Ya, kalau saya dua pendapat, masih kunut tapi tidak memakai kutukan. Itu. Jadi, monggo. Apa ini ada penjelasan yang lain? Monggo kalau punya referensi. Nggih, nanti bisa dikaji lagi ya. Harus ada referensi baru monggo. Jadi pemahaman yang banyak kita pakai itu. Jadi memang pertama berpendapat mutlak berhenti setelah turun ayat itu, baik ada kutukan tidak ada kutukan, Rasulullah sudah dipahami tidak kunut. Ya. Yang kedua termasuk hadis tadi ini kan juga pandangan kita Majelis Tarjih bahwa ternyata Rasulullah diajari malaikat, ya. Cuma tidak boleh ada kutukan dan ada celaan. Ya, monggo. Alam. Karena ini perlu penafsiran yang lebih jauh lagi. Perlu ada data baru yang lebih aktual sehingga bisa menjawab mutlak berhenti total. Apa berhenti totalnya itu yang kutukannya. Gitu, enggak. Kalau saya masih memahami yaitu tidak total, berhentinya itu adalah kutukannya,
tapi tetap kunut, hanya tidak kutukan isinya. Nah, makanya kesimpulannya boleh diamalkan asal tidak ada isi kutukan. Nah, Ustadz kadang ada yang tanya, kalau di doa Ustadz boleh apa enggak? Misalnya ada doa itu kan, ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin Palestina, hancurkan itu musuh-musuh Islam. Boleh apa enggak? Kira-kira? Enggak boleh. Boleh apa enggak? Enggak boleh ya. Padahal tidak di dalam kunut loh, tidak di dalam sholat, doa umum. Misalnya Jumatan, ya di akhir khutbah itu, terus ada doa itu kan, ya Allah, ya selamatkanlah orang Muslim Palestina, hancurkan Yahudi, Bani Israel, kejam, keras itu, biadab, ya, boleh apa enggak? Tidak boleh ya. Secara umum. Gitu ya. Nah, kalau mudah-mudahan hancur itu sudah tidak mutlak lagi. Berarti itu sudah menyerahkan kepada Allah. Benar itu. Jadi ada bahasanya yang bisa tidak mengutuk ya. Nah, tetap kita hanya minta kepada Allah. Itu insya Allah begitu. Jadi seharusnya di dalam kunut maupun doa tidak boleh. Benar ya. Tapi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Engkau memberi di hadis kan tadi ya, mulhaq, bahwa azab Engkau pasti ya terhadap orang-orang kafir itu pasti akan terjadi. Nah, itu kan nggak apa-apa. Nah, itu kan umum seperti jenengan tadi. Nah. Oh iya, ya itu. Makanya yang kita doakan itu yang penting. Ya, selamatkan kaum muslimin, ya. Kuatkan mereka dan seterusnya, okay? Begitu ya. Nah, itu yang benar. Saya kira itu ya. Ada lagi cukup? Sudah malam ini sudah 8. Oke. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita kalau ada hal yang kurang, semoga kita lanjutkan di akan yang datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.